Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triana dengan NIM 20101272220027 kelas A01. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual di SDN 3 Queen Selatan dengan dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti MPD. Identitas anak yaitu nama M. Almair Syafiq Rasyad, tempat dan tanggal lahir yaitu Banjar 23 Oktober 2014. Umurnya sekarang adalah 7 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung. Anak yang pertama, nama sekolah SDN Queen Selatan 3. Kelas 1, alamat Jalan Insinyur Pangeran M. Nur. Alamat Jalan Insinyur Pangeran M. Nur, Gang Mangga 3, nomor 9, RT 32. Di sini saya akan langsung mempresentasikan aspek perkembangan akademik dan perilaku adaptif pada anak tersebut. Yang satu, aspek perkembangan. Secara fisik memiliki struktur maupun fungsi tubuh sama dengan anak pada umumnya kecuali tipe Down syndrome. Ya, fungsi tubuh pada anak normal seperti pada anak umumnya. Tidak ada terlihat kecacatan sedikit pun. 2. Keterlambatan dalam perkembangan motorik seperti duduk, merangkak, berjalan, dan lain-lain. Tidak. Anak bernama Syafiq ini, anaknya tidak memiliki pengaruh hambatan pada tumbuh kembangnya. 3. Kemampuan motorik halusnya kurang seperti terlihat pada kemampuan menulis, memotong, merobek kertas, menggunting, dan lain-lain. Tidak. Anak yang bernama Syafiq ini bisa memotong kertas, merobek, serta mengguntingnya. Anak juga bisa menulis dengan baik walaupun agak sedikit kaku dan lambat. 4. Kemampuan motorik kasarnya kurang, seperti terlihat pada kemampuan berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Tidak. Pada motorik kasar anak terlihat baik saja. Anak berjalan dengan baik, berlari maupun melompat. 5. Keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Anak yang bernama Syafiq ini, anaknya memiliki keterlambatan perkembangan bahasanya dikarenakan sang anak kurang diberikan respon pada masa perkembangannya sehingga anak memiliki hambatan bicara. Perbendaharaan kata sedikit. Ya, anak hanya bisa mengucapkan kata mandi, makan, dan terkadang membeol saja, serta melakukan isyarat. Karena keterlambatan dalam perkembangan bahasanya tersebutlah anak hanya bisa mengucapkan kata-kata yang simpel. 7. Kesulitan dalam artikulasi kata. Iya, anak memiliki kesulitan hanya banyak membeol maupun menggunakan isyarat jika ingin sesuatu tanpa mengucapkannya. 8. Tidak dapat bergaul atau bermain dengan teman sebayanya. Tidak, anak suka bergaul bahkan bermain dengan temannya dengan baik. 9. Bergaul dengan anak yang lebih muda. Tidak, anak bisa bergaul dengan orang yang lebih muda. 10. Suka menyendiri. Iya, anak lebih suka menyendiri, tetapi sekali anak juga bisa berinteraksi dengan temannya dengan baik. 11. Anak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Iya. 12. Anak memiliki sikap egosentris atau mau menang sendiri. Iya, dikarenakan anak sangat tidak suka berbagi hal-hal kepada orang lain. 13. Anak mampu diajak interaksi dan berkomunikasi secara sederhana. Iya, karena anak mampu berinteraksi sederhana tanpa menggabungkan unsur yang menyulitkan. 13. Anak mampu diajak interaksi dan komunikasi secara sederhana. Iya. 14. Anak mengatakan sesuatu dengan apa adanya atau jujur. Iya, karena anak selalu berkata jujur dan tidak bisa berbohong. 15. Anak terdapat kontak 15. Terdapat kontak mata atau tatapan mata jika diajak bicara. Iya, anak dapat melakukan kontak mata dengan baik saat diajak berbicara, tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Misalkan, 16. Anak mampu berkomunikasi dua arah walaupun responnya lambat. Tidak, anak masih tidak dapat merespon dengan baik pada komunikasi dua arah. Aspek akademik pada anak. 1. Anak masih mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Iya, anak dapat berhitung dari 1 hingga 10. Anak juga dapat menulis dengan baik walaupun lambat.
18. 2. Anak tidak dapat berpikir secara abstrak. Iya, anak tidak dapat berpikir secara abstrak. 3. Anak lebih banyak belajar dengan membeo. Iya, dikarenakan perbendaharaan anak yang kurang sehingga anak lebih banyak membeo saat ingin sesuatu. 4. Dan dari hari ke hari membuat kesalahan yang sama. Iya, anak biasanya melakukan kesalahan yang sama. 4. Dari hari ke hari membuat kesalahan yang sama. Iya, anak biasanya melakukan kesalahan yang sama berulang kali, seperti melompat pada kasur hingga jatuh. 25. Sulit memusatkan perhatian. Iya, anak sangat sulit memusatkan perhatian terkhusus pada melakukan pembelajaran. 6. Minat belajar anak yang kurang. Iya, anak lebih suka bermain sendiri, terkadang lebih suka bermain dengan temannya dan menghindari pelajaran. 7. Anak cenderung cepat lupa. Iya, anak cepat sekali lupa dalam hal-hal mengingat. 8. Anak sulit membuat kreasi baru. Iya. 9. Rentang perhatian pendek. Iya, anak sering merasa bosan sehingga rentang perhatiannya pendek dalam pelajaran maupun hal lain. Perilaku adaptif pada anak. 1. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar. Tidak. Anak suka sekali melakukan hal-hal di lingkungan sekitar. 2. Sulit menyesuaikan diri dengan situasi atau interaksi sosial. Tidak. Anak tersebut suka berinteraksi dengan orang sekitar. 3. Kurang mampu mengurus diri sendiri, merawat diri. 3. Kurang mampu mengurus diri sendiri, merawat diri, memelihara, dan memimpin diri. Iya, anak masih diberikan bantuan dalam melakukan hal-hal di rumahnya, misalnya seperti makan, mandi, memakai baju, maupun hal lainnya juga. 4. Mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak, anak suka sekali melihat interaksi ataupun berinteraksi dengan lingkungannya yang baru. 5. Anak melakukan perilaku maladaptif. Tidak, anak memiliki perilaku yang baik. 6. Mudah terpengaruh ke dalam tingkah laku yang kurang baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual. Tidak, anak masih bisa dikontrol dalam hal tingkah laku yang buruk. 7. Kesulitan dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari atau active daily living. Ya, anak masih dibantu. Iya, anak masih dibantu makan, mandi, memasang baju, dan melakukan hal lainnya. Kesimpulan, laporan tentang identifikasi terhadap anak yang bernama M. Almer Syafiq Rashad ini masih bisa melakukan hal dengan baik dan berinteraksi dengan normal pada masyarakat. Hanya saja, anak memiliki hambatan pada bahasa serta konsentrasinya yang kurang, sehingga anak ini memiliki kesulitan pada belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun pada hal lain juga, anak hanya sering membeo dan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang panjang. Anak sudah bisa berhitung dari 1 hingga 10, menulis kalimat sederhana dengan baik tetapi kurang memahami penjelasan abstrak. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal yang lainnya. Mohon harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.